karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan dari sejak jam 1 tadi dengan takbir, di mana bertepatan dengan terjadinya salah satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu terjadinya gerhana bulan ini. Satu fenomena yang tidak terjadi secara rutin, tapi ketika dia terjadi, Islam mengarahkan kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman Rasulullah pernah terjadi gerhana yang sama. Qadarullah bertepatan dengan meninggalnya putra Rasulullah yang bernama Ibrahim, sehingga para sahabat mengira kalau matahari dan bulan pun ikut berduka cita atas meninggalnya Ibrahim tersebut. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan bahwa terjadinya gerhana bukan karena meninggal atau hidupnya seseorang, tapi dia merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengharuskan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW ketika melihat fenomena gerhana ini, tubuh dia ini sambil bergetar. Kenapa? Al-khasyah, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak takut? Ya, fenomena gerhana ini adalah salah satu di antara fenomena hari kiamat. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan ya, di surat Al-Qiyamah, surat yang namanya saja hari kiamat ya, dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10, itu salah satu gambaran fenomena hari kiamat. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah, manusia bertanya kapan hari kiamat itu, atau bagaimana terjadinya hari kiamat itu. Fa'idha bariqal basar, maka semua manusia matanya terbelalak karena kaget melihat fenomena yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Wa khasafal qamar, nah, di sini ungkapan wa khasafal qamar, dan hilanglah cahaya bulan itu, atau kalau dibahasakan tertutuplah cahaya bulan tersebut. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, kemudian disatukan disatukan, dipertemukan antara langit dengan bulan itu. Yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar, manusia ketika itu bertanya-tanya pada hari terjadinya hari kiamat tersebut, ainal mafar, kemana kita harus pergi, kemana kita harus menyelamatkan diri. Laisa lahum al mafar, tidak ada sejatinya tempat berlari ketika itu terjadi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW ketika terjadi gerhana itu sampai ketakutan. Pertanyaannya, apakah ada dalam diri kita rasa takut saat ini? Ada nggak rasa takut dalam diri kita hari ini, saat ini, ketika ketika gerhana itu terjadi? Sekarang nyantai-nyantai wainya, menunjukkan iman kita belum sekualitas Rasulullah. Ya, kita melaksanakan amalan-amalan ini sebatas ragawi, tapi bukan artian kita pesimis. Mari kita tingkatkan. Makanya ini adalah momentum terbaik untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq, setiap kali beliau membaca surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha, gubrak, jatuh pingsan. Ketika dibangunkan, kenapa ya Abu Bakar? Khasyitu liyaumil qiyamah, aku takut terjadinya hari kiamat itu. Abu Bakar As-Siddiq. Coba orang gak siga Abu Bakar can baca Az-Zalzalah ngagolepak nah lain pingsan naon tunduh orang mah.
Betapa perbedaannya sangat jauh antara kualitas imannya Abu Bakar As-Siddiq dengan kita. Maka ini harus kita jadikan sebagai muhasabah kita. Betapa iman kita masih sedikit, betapa iman kita masih lemah. Terjadinya ayat Allah yang tidak rutin terjadi ini, kok tidak membuat hati kita bergetar, kok tidak membuat diri kita ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian orang, terutama orang-orang liberal, memandang gerhana ini hanya sebuah fenomena alam saja. Bahkan dia dijadikan sebagai hiburan saja. Na'udzubillah min dzalik. Bagi orang beriman, ya, tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kecuali by design. Ada yang mendesain itu semua. Terjadinya gerhana bukan karena kebetulan rotasi bumi dan rotasi bulannya seperti itu. Kan terjadinya gerhana itu matahari, bumi, bulan. Yang seharusnya di tanggal ini bulan itu bercahaya terang, ya, namun tertutup oleh bayangan bumi. Itulah terjadinya gerhana bulan. Ya. Ini seharusnya menjadikan kita takut. Kenapa? Ini fenomena yang belum pernah terjadi di tahun kemarin. Terjadi mungkin di tahun-tahun sebelumnya. Ala kulli hal ini tidak terjadi secara rutin tiap tahun. Tapi ini Allah jadikan sebagai peringatan, atau kalau saya bahasakan, gerhana itu merupakan sebuah mukaddimah atas kejadian yang terbesar. Apa itu? Hari kiamat. Maka ini harus yang harus kemudian menjadikan kita ini semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meski demikian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, ya, memudahkan kita untuk membuka mata kita di waktu yang sejatinya kita ini sedang lelap-lelapnya. Kalau bagi para orang tua mungkin sudah terbiasa, ya, bangun jam 1, bangun jam 2 sudah terbiasa. Tapi bagi kita yang muda-muda ininya, ini sebetulnya waktu paling nikmat untuk tidurin. Ya, karena kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kita ingat saat ini sedang terjadi gerhana. Terbuka mata kita, segera kemudian mengambil air wudhu, mempersiapkan diri kita untuk melaksanakan amalan-amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun ada ulama lain yang kemudian sampai menghukuminya dengan wajib, ya, melaksanakan sholat gerhana ini. Memang mayoritas menghukuminya sebagai sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Ya. Imam Abu Awanah, Imam Abu Hanifah sampai mewajibkan, ya, mewajibkan untuk menghadiri sholat, melaksanakan sholat gerhana, kemudian mendengarkan tausiahnya. Kenapa? Ini adalah momentum langka, momentum yang tidak terjadi secara rutin, dan, ya, kita jadikan sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bangun dari tidur kita, bisa menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan sholat gerhana yang memang cara pelaksanaannya berbeda dari sholat-sholat sunnah yang lain. Kapanjangan tuh tadi? Oh, pendek kene cenah. Kelamun aya gerhana deui urang panjangan deui. Tapi memang tadinya mau panjang, mau surat Al-Baqarah cenah. Kabayangnya surat Al-Baqarah sampai jam sabaraha. Tapi ala kulli hal, ya, kita bersyukur kepada Allah bisa melaksanakan amalan-amalan sunnah ini, dan mudah-mudahan, ya, apa yang kita laksanakan ini mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa ada satu momentum lain, ya. Kenapa ketika terjadi gerhana Rasulullah menganjurkan kita untuk memperbanyak doa? Karena ketika terjadi gerhana ini adalah salah satu di antara waktu mustajabnya doa, waktu dikabulkannya doa, apalagi bertepatan dengan waktu tahajud. Ya, ini lebih-lebih lagi. Mustajab doa itu sangat besar peluangnya. Oleh karenanya kita perbanyak doa di kesempatan saat ini, ya, yang kita berharap agar doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah
itu dikabulkan. Di antara doa-doa yang kemudian mesti kita minta kepada Allah yang saat ini sedang kita butuhkan, satu, doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Karena perhatian kita terhadap Palestina sejatinya adalah gambaran iman kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan perhatian terhadap Baitul Maqdis dalam hal ini. Ya. Itu ternyata tidak hanya ada dalam surat Al-Isra dan surat At-Tin saja. Perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap Palestina itu ternyata ada di banyak surat. Di antaranya apa? Surat Ali Imran. Surat yang menceritakan tentang keluarga Imran. Siapa Imran itu? Saha tah, keluarga Imran teh saha? Hah? Lain tukang saung koneng. Ya. Ali Imran itu ya keluarga besarnya dari Sayyidah Maryam. Saha Sayyidah Maryam teh? Ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ketika Allah menceritakan tentang Ali Imran, kita tidak cukup hanya mengetahui kisahnya tentang Ali Imran itu. Kita tidak cukup hanya mengetahui siapa Imran, siapa istrinya. Sahata, istrinya Imran. Cing, istrinya Imran saha? Bu Imran janata. Istrinya Imran teh Bu Imran. Ya, dalam sebuah riwayat namanya Hannah. Ya, Hannah. Ibunya Maryam. Ya. Jadi ketika kita membaca dan mentadabburi surat Ali Imran, ingat ada pesan lain. Di mana Ali Imran itu tinggal? Di Baitul Maqdis. Di mana kemudian Ali Imran itu hidup, berkembang? Di Baitul Maqdis. Pesannya Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan Ali Imran, jangan lupakan di mana mereka tinggal. Kemudian dalam surat Maryam, ya, dalam surat Maryam surat yang ke-19, kita tidak cukup hanya mengetahui kisah Maryam sebagai ibundanya Nabi Isa alaihissalam, tapi di mana dia tinggal, di mana dia dibesarkan, di mana dia dididik. Dalam surat Al-Anbiya ketika berbicara tentang Nabi Zakaria, kita tidak cukup mengetahui namanya saja Nabi Zakaria yang mendidik Maryam. Tapi di mana Maryam itu, di mana Nabi Zakaria itu tinggal? Baitul Maqdis. Berbicara tentang Ashabul Kahfi dalam surat Al-Kahfi, itu pun berkaitan dengan Baitul Maqdis. Jadi ternyata banyak ayat-ayat Al-Quran, surat-surat dalam Al-Quran yang memberikan pesan betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian terhadap Baitul Maqdis. Begitupun Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah ditinggal istrinya, ditinggal oleh pamannya, Rasulullah kemudian mengalami kesedihan yang luar biasa. Lalu kemudian Allah hibur dengan apa? Dengan peristiwa besar. Apa itu? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj tidak sekedar kemudian dari Makkah langsung ke Sidratul Muntaha. Allah perjalankan Rasulullah dari Makkah ke Palestina. Di mana itu? Baitul Maqdis. Baitul Maqdis yang luas wilayahnya 14,4 hektar itu. Rasulullah sengaja dari Makkah diperjalankan dulu ke Palestina. Ya. Bahkan di sana ada riwayat lain yang cukup lama Rasulullah tinggal berada di Baitul Maqdis itu. Rasulullah sempat mengitari ya wilayah Baitul Maqdis yang 14,4 hektar. Rasulullah mengitari dulu. Kemudian setelah itu ya Allah panggil seluruh ruh para nabi dan rasul. Ayat sabaraha ta nabi dan rasul yang pernah Allah utus teh. Ayat sabaraha Bu? Eta karena tunduh atau kumaha ya teh? Ada berapa nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah itu? Sabaraha? 2000 cenah. Nah, 2000 tadi mah 25 cenah. Eta timahana tambahana cenah. Ada berapa? Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau menyampaikan hasil analisis beliau, ada sekitar 124.000 nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Makanya sejatinya tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak tersentuh dengan dakwah tauhid, tidak ada. Karena nabi dan rasulnya saja sebanyak 124.000. Pertanyaan.
Nabi saha anu pernah ke Indonesia. Nabi aslinya lain nabi-nabian. Sebelum nabi-nabian kan di buah batu ayat tukang cukur Bapak Suyuti teh ya. Atau nabi-nabian, nabi bobodoan. Nabi siapa? Nabi yang benar ini ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dalam perjalanannya salah satu tempat yang disinggahi adalah Indonesia. Nah, nabi mana? Nabi Sulaiman, kurang tepat. Sok, Nabi Sahadai. Nabi naon? Yang digelari dengan Abul Anbiya, sahata. Nabi Ibrahim alaihissalam yang pernah menginjakkan kakinya ke Indonesia ini, meskipun tepatnya di Sumatera. Duka saya maka tincak hentena. Ya. Saya mah teka tincak merenya, tapi insya Allah terwakili Sumatera. Kenapa Sumatera? Ini riwayat ini memang adanya di Perjanjian Lama kalau mengacu kepada kitab sucinya orang Kristen. Tapi kalau kita mengacu kepada berita yang sanadnya ya dari para nabi, ini adanya di kitab Taurat. Ya, berita ini adanya di dalam kitab Taurat. Di dalam Al-Qur'an atau di dalam agama kita, ya, Nabi Ibrahim itu terkenalnya kan istrinya 2. Kalau dalam Taurat istrinya 3. Ya, istrinya 3 Nabi Ibrahim itu. Yang pertama Sayyidah Sarah, yang kedua Sayyidah Hajar. Sayyidah Sarah di Palestina, Sayyidah Hajar di mana? Di Makkah. Ya, di Makkah. Nah, istri Nukatilu, katanya yang bernama Qanturah. Yang Qanturah itu kemudian dihijrahkan ke wilayah Sumatera. Dan salah satu anaknya ada yang bernama Medan, sehingga jadilah kota Medan. Itu. Kenapa kemudian akhirnya berkembang agama tauhid itu di wilayah Sumatera, tepatnya di masa kerajaan Sriwijaya. Sedikit kita belajar tentang sejarah Nusantara kita. Karena ternyata wataniyah. Naon wataniyah teh, Pak, Bu? Wataniyah teh naon? Hah? Wataniyah ya, wataniyah. Naon cing wataniyah teh? Sejarah. Dina sejarah aya. Ungkapan salah satu ulama dan pejuang Indonesia, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah mengatakan, beliau bukan mengutip Al-Qur'an, beliau bukan mengutip hadis, tapi ya, ini merupakan sebuah buah dari iman. Beliau mengatakan hubbul watan minal iman. Ya. Naon tah waton teh? Wataniyah teh? Wataniyah teh naon? Waton nama negeri. Ya, lamun wataniyah cinta negeri, cinta tanah air. Familiar naonnya? Nasionalisme. Ya, nasionalisme teh. Ya. Wataniyah. Nah, Sriwijaya, kerajaan Sriwijaya yang tepatnya ada di mana? Lampung? Palembang, yang ada di Palembang. Ya. Nah, kita ke sejarah Nabi Muhammad dulu. Ketika perjanjian Hudaybiyah, ya, rupanya salah satu surat dakwah yang dikirimkan oleh Rasulullah oleh sahabat, ya, melalui para sahabat itu salah satunya adalah ke Asia Tenggara, tepatnya di kerajaan Sriwijaya. Rasulullah mendapatkan rekomendasi dari Jibril alaihissalam agar mengirimkan salah satu surat dakwahnya itu ke Sriwijaya. Kenapa? Karena Raja Sriwijaya dan para senopatinya ini memiliki keyakinan yang disebut dengan keyakinan Braham. Apa itu keyakinan Braham? Keyakinan akan satu Tuhan. Nah, entah dibahasakan ke Arab mah? Keyakinan satu Tuhan teh naon di bahasa Arab kana? Tauhid teh ya. Ya, jadi kenapa Rasulullah diperintahkan untuk mengirimkan surat ke Sriwijaya? Karena Sriwijaya dan para senopatinya itu
kemudian memiliki keyakinan yang bernama Braham, yaitu keyakinan akan satu Tuhan tauhid. Nah, disebut Braham. Ternyata disandarkan kepada orang yang mendakwahkan ajaran tersebut. Siapa itu Braham? Ibrahim. Ya, dibaca ku orang Eropa mah jadi Braham. Abraham teh ya. Abraham teh Ibrahim. Nah ini ya, ada apa kesinambungan, ada titik temu. Ya. Sehingga kemudian ya, ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita. Sejatinya Islam sampai ke Nusantara ini bukan abad 13, bukan abad ke-7, bahkan jauh sebelum itu, sejak Nabi Ibrahim masih hidup. Allahu Akbar. Jadi kalau masih ada yang mengatakan Islam datang belakangan setelah ada agama-agama yang lain, salah. Islam datang ke Nusantara ini jauh-jauh hari. Ya. Nah ini bahkan salah satu sumbangsih dari peradaban Islam ini banyak sekali bahasa-bahasa Arab yang kemudian menjadi bahasa Indonesia, banyak sekali ya. Kemudian ada budaya-budaya Arab yang kemudian ya diakui menjadi budaya Indonesia juga. Nah, aku lihat itu sejarahnya ya. Nah, maka oleh karenanya sekali lagi ya, ketika Rasulullah SAW ke Baitul Maqdis, dipanggillah ruh para nabi dan rasul sebanyak 124.000. 124.000 tet nabi jeung rasulna. Lamun rasulna hungkul sabaraha tah? Sabaraha rasulna hungkul? Kirangan sabaraha? Ya. Dalam Syama'il Muhammadiyah, Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala beliau menyebutkan, pernah suatu ketika Rasulullah ditanya ya oleh sahabat, berapa jumlah rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah mengatakan dengan nominal 313. Jadi 124.000 itu nabi dan rasul. Nah, rasul nahungkul waetet 313. Lamun rasul na 313 berarti nabi na sabaraha hiji? 124.000 dikurangi 313 sabaraha? Sabaraha? So, kalkulator heula. Sebegitu banyaknya nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah suci, risalah tauhid ini. Nah, perjalanan Rasulullah ke Baitul Maqdis ini adalah sebuah perhatian Allah dan Rasulnya. Barulah dari Baitul Maqdis Rasulullah SAW dimi'rajkan. Ya, dimi'rajkan, namun pulangnya enggak ke Baitul Maqdis lagi, pulangnya langsung ke Makkah. Ya. Kemudian sejak Rasulullah SAW melaksanakan sholat, ya, tiirahata melaksanakan sholat. Sebelum sholat fardu yang 5 waktu, ada sholat mutlak, peninggalan dari ajaran Nabi Ismail alaihissalam. Sholat yang dilaksanakan di pagi hari dan di sore hari. Pertanyaannya, menghadap kemana kiblatnya? Baitul Maqdis. 14 tahun lamanya Rasulullah SAW sholat, ya, itu menghadap Baitul Maqdis. Cukup lama. Ini kan perhatian Allah dan Rasulnya terhadap Baitul Maqdis. Lalu kemudian pasca Isra Mi'raj, sejak saat itulah kemudian Rasulullah banyak menyampaikan tentang keutamaan Baitul Maqdis, termasuk hadis yang menganjurkan kita umat Islam untuk melakukan rihlah. Salah satunya adalah ke Baitul Maqdis. Rihlah yang dianjurkan oleh Rasulullah itu pergi ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Baitul Maqdis. Ini perhatian Allah dan Rasulnya menjadi satu paket itu. Ya. Betapa perhatian Allah dan Rasulnya kepada Baitul Maqdis cukup besar. Pun demikian tuntutannya, kita pun harus memberikan perhatian besar kepada Baitul Maqdis. Ketika Rasulullah banyak menyampaikan tentang Baitul Maqdis, ada seorang budak perempuan namanya Maimunah sampai kemudian merasa terpanggil, "Aftina bi Baitul Maqdis ya Rasulullah." Ya Rasulullah, berikan fatwa kepada kami, khususnya ini saya budak. Bagaimana kaitannya dengan Baitul Maqdis itu? Kalau Anda anjurkan untuk rihlah ke sana, saya kan budak, nggak bisa apa-apa. Waktu dan tenaga saya milik tuan saya, milik majikan saya. Bagaimana saya kemudian memberikan perhatian terhadap Baitul Maqdis? Arsil ilaihim zaitan, kata Rasulullah SAW. Kirim minyak ke sana.
Kamu nggak bisa datang ke sana, kirim minyak sana. Uniknya lihat, Rasulullah SAW tidak memberikan opsi pilihan berupa cukup doakan, enggak. Ternyata perhatian terhadap Baitul Maqdis belum cukup dengan doa. Mesti ada hal yang lain yang menjadi bukti kalau kita memberikan perhatian kepada Baitul Maqdis. Arsil ilaihim zaita, kirim minyak, kirim bantuan. Ini ya, jadi doa itu belum cukup. Ya, doa tetap harus kita baca, tapi kemudian ada bukti lainnya. Apa? Kirim bantuan. Alhamdulillah. Sekarang ini 44 negara serentak mengirimkan bantuan plus dengan relawannya menggunakan kapal-kapal kecil. Kemarin itu dimulai dari Tunisia, berkumpul di Tunisia, kemudian mulai menuju ke Gaza. Meskipun pasti nanti diblokade oleh Israel, tapi mereka sudah bertekad untuk menembus blokade tersebut. Kita doakan agar kemudian sampai ke Gaza. Amin ya rabbal alamin. Dan salah satu di antaranya relawan dari kita, alhamdulillah, membawa donasi-donasi dari kaum muslimin Indonesia ini. Ya. Ada helikopter, tetap helikopter nggak bisa langsung karena diblokade oleh Israel. Lewat darat, lewat udara, lewat laut, diblokade sama mereka. Nah, maka oleh karenanya ya kita harus memberikan perhatian terhadap Baitul Maqdis. Nih doa terbaik untuk Palestina. Kemudian selain itu doa terbaik untuk negeri kita. Ya, doa terbaik untuk negeri kita. Ingat wataniyah tadi. Kalau kata Hasyim Asy'ari, hubbul watan minal iman. Ada satu hadis ternyata Rasulullah SAW pernah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW mengatakan, ya, ma ahabbaki ma atyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya walaula an akhrijuni masakantu ghairik. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis yang ke-3000 lebih. Rasulullah SAW bersabda begini, betapa bagus dan betapa indahnya engkau wahai negeri Makkah. Dia berbicara kepada negeri Mekah. Ya. Betapa indahnya engkau wahai negeri Mekah. Wa ahabbaki ilayya, sehingga aku cinta kepadamu. Nah, lihat. Ini pernyataan Rasulullah. Wa ahabbaki ilayya, sehingga aku cinta kepadamu. Rasulullah cinta terhadap negeri Mekah. Ya wajar atau cinta terhadap negeri Mekah, da'ya Baitullah. Ternyata bukan sekedar ada Baitullah, kecintaan Rasulullah terhadap negeri Mekah. Kita lari ke surat Al-Balad. Allah bersumpah dengan negeri Mekah. La uqsimu bihadzal balad. La di situ bukan la nafinya. Itu la qasam. Aku benar-benar bersumpah dengan negeri ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Negeri Mekah yang dimaksud. Apa alasannya? Bukan satu-satunya alasan karena ada Baitullah. Bukan karena kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tinggal di sana, bukan itu juga. Ternyata alasan yang disebutkan dalam surat Al-Balad, wa anta hillum bihadzal balad. Karena engkau Muhammad tumbuh kembang di negeri tersebut. Bayangkan. Allah ya bersumpah dengan negeri Mekah karena Mekah merupakan tempat tinggal Rasulullah. Ya. Kalau saya tambahkan, karena Muhammad lahir di Mekah, tumbuh dan besar di Mekah, bahkan diangkat menjadi Rasul di Mekah. Itulah kenapa kemudian Rasulullah SAW cinta terhadap Mekah, cinta terhadap tanah airnya. Jadi cinta tanah air itu memang buah dari iman. Lain rukun imannya, buah tina iman. Ya. Kalau Rasulullah mengatakan bahwa al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan atau sab'una syu'batan, iman itu ada 70 cabang. Ini bukan rukun iman. Cabang dari rukun iman. Rukun iman ada 6, cabangnya ada 60. Berarti per rukun iman itu memiliki 10 cabang. Wa a'laha kalimatun la ilaha illallah. Cabang yang paling atas yang berasal dari rukun iman yang pertama itu adalah la ilaha illallah. Wa adnaha, dan cabang yang paling akhir yang berasal dari rukun iman yang keenam adalah imatatul ada anit tariq, menyingkirkan duri di tengah jalan. Sehingga kalau saya bahasakan, imatatul ada anit tariq minal iman. Ya, menyingkirkan duri di tengah jalan itu buah dari iman. Kenapa? Dia ada di cabang iman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Wal haya'u minal iman, dan rasa malu itu adalah bagian dari iman. Ya, berdasarkan ini juga
kita bisa mengatakan wal haya'u minal iman. Ya. Bahwa rasa malu adalah buah dari iman. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kemudian kita manfaatkan. Momentum mustajabnya doa, kita doakan negeri kita dengan doa yang terbaik. Jangan sampai kemudian karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para pejabat yang tidak bijak, akhirnya kemudian tidak ada sama sekali doa yang terbaik untuk negeri kita. Saking sebelna, saking kuhulna, akhirnya doa yang terucap, doa yang buruk, jangan. Ya, karena doa keburukan itu biayanya cukup besar untuk memperbaikinya. Contoh misalkan, ya Allah, ya hancurkan tah gedung MPR, ngabangun deui hese, mahal deh. Jangan itu doanya, ya Allah, berikan kesadaran kepada pemimpin-pemimpin kami, para pejabat-pejabat kami. Berikan kesadaran, ya Allah, bahwa jabatan mereka adalah amanah. Ya Allah, berikan kepada mereka kemampuan untuk memikul jabatannya secara adil, secara bijaksana. Begitu doanya yang dikedepankan. Ya, jangan karena kemudian kebijakan yang tidak bijak, kebijakan yang menyengsarakan rakyat, akhirnya kemudian doa kita doa buruk. Ya Allah, binasakan mereka, jangan. Ya, doa terbaik dulu yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau doa kita baik, insya Allah lebih murah ongkosnya. Coba tiba-tiba para pejabat itu kemudian ya tidak ada lagi yang korupsi. Kan aman itu. Hasil penelitian dari beberapa ahli ekonomi, termasuk ahli ekonomi syariah, Profesor Dr. Syafi'i Antonio. Kemudian para menteri pernah menyampaikan, termasuk Bapak Mahfud MD pernah menyatakan, kalau sumber daya alam kita kelola secara benar sesuai dengan aturan kita ini, secara bijaksana, tidak dikorupsi, ya, dikelola dengan benar, ya, kemudian hasilnya untuk rakyat Indonesia, setiap kepala itu tanpa harus kerja mendapatkan cuma-cuma sebesar 20 juta. Itu baru sumber daya alam berupa apa? Berupa material bumi. Belum minyaknya, belum pertaniannya, belum perikanannya dan sebagainya. Ini baru sumber daya alam, material bumi saja. Kalau dikelola dengan benar, ya, dengan jujur, dengan bijak, kemudian diperuntukkan untuk rakyat, setiap kepala rakyat Indonesia itu setiap bulan rutin dapat 20 juta. Cing, lamun orang menang 20 juta, perlu damal deui. Sigana cukupnya si dongdang 20 juta per bulan, ya, 20 juta per bulan. Eta teh satu kepala, lamun dina keluarga ayah suami ayah istri, berarti kan menang 40 juta tah sabulana. Anak nawe tambah 3, jadi sabaraha juta tah? 100 juta sabulan. Cukup tuh 100 juta. Cekap sigana mah, ya. Selalu optimis, jangan ada pesimis. Ya, la tayasu min rauhillah, jangan pesimis dengan rahmat Allah, selalu optimis. Kun mutafa'ilan, jadilah orang-orang yang selalu optimis, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan kunci jawabannya apa? Ya, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku, kata Allah, sesuai dengan prasangka hambaku. Maka mulai pasanglah prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama tadi kaitan tentang Palestina, kaitan tentang negeri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberkahi kita, memberkahi usia kita, memberkahi ilmu kita, memberkahi ibadah-ibadah yang kita laksanakan, sehingga amal ibadah nanti semakin berkembang, semakin banyak ibadah yang bisa kita lakukan, sehingga semakin berat pula timbangan kebaikan kita. Demikian yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari pribadi saya sendiri yang masih dibelenggu oleh godaan syaitan. Kita senantiasa beristighfar, memohon ampunan Allah, mohon bimbingannya agar kita diistiqomahkan di atas jalan Allah ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.